Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya akrab banget ya buat teman-teman yang kerja di produk teknologi, namanya produk roadmap. Tapi, kita nggak akan bahas cara bikinnya, justru sebaliknya. Kita mau gali, kenapa sih roadmap yang model lama itu sering bikin pusing kepala, dan apa ya alternatifnya? Kita bakal lihat dari kacamata buku Inspired. Sumber kita kali ini dari buku itu ya, terutama bab 23 judulnya The Alternative to Roadmaps. Jadi, misi kita sekarang nih pengen ngerti kenapa cara lama itu seringnya ya gitu dah kurang pas. Terus kita cari tahu cara lain yang kata buku ini lebih efektif, fokusnya biar tim produk itu bisa kasih hasil nyata, bukan cuma nyelesain daftar fitur doang. Intinya, gimana Inspired nyaranin ganti daftar fitur yang seringnya rapuh itu dengan tim yang dikasih kepercayaan penuh buat ngejar hasil bisnis. Kita mulai dari beberapa kebenaran pahit dulu kali ya, soal pengembangan produk yang bikin roadmap model lama jadi kurang ideal. Siap. Oke, roadmap. Kita semua tahu lah ya. Isinya daftar fitur, proyek, ada lini masanya segala. Kelihatannya kan rapi banget, penting gitu. Tapi coba jujur deh, seberapa sering sih ini malah jadi sumber debat atau frustrasi di tim Anda? Kenapa ya bisa gitu? Nah, itu dia. Ada beberapa alasan mendasar yang penulis Inspired sebut kebenaran yang tidak nyaman. Yang pertama, ini lumayan bikin kaget sih. Jadi katanya, setidaknya separuh dari ide produk yang kita taruh di roadmap itu ternyata nggak bakal jalan sesuai harapan. Hah? Separuh? Iya, separuh. Entah karena pelanggan nggak ngerasa butuh, atau mungkin ternyata ribet banget makainya, atau bisa juga tim engineer-nya bilang, wah ini susah banget bikinnya, atau malah secara bisnis, hitung-hitungannya nggak masuk. Waduh, separuh ya, itu kan banyak banget. Berarti banyak kerjaan bisa jadi sia-sia dong kalau kita terlalu kaku sama daftar itu. Betul, itu satu hal. Terus ada lagi nih, Apa tuh? kebenaran kedua. Bahkan buat ide-ide yang kelihatannya bagus, yang udah katakanlah terbukti oke, ada nilainya, gampang dipakai, teknisnya bisa, bisnisnya masuk, itu pun biasanya perlu dicoba berkali-kali. Perlu beberapa iterasi gitu ya, sebelum benar-benar kelihatan hasil bisnisnya. Proses belajarnya itu ada. Konsep time to money lah istilahnya. Waktu sampai ide itu kasih hasil nyata, seringnya lebih lama dari yang kita kira di awal. Menarik ini. Jadi masalahnya itu bukan cuma di idenya aja ya, tapi lebih ke gimana roadmap itu diperlakukan. Sama ekspektasi orang-orang soal roadmap itu. Tepat sekali. Itu dia biang keroknya. Mau kita kasih catatan kaki sebanyak apapun, kasih peringatan gimana pun, orang-orang di luar tim produk ya, manajemen, sales, marketing, itu ngelihatnya roadmap, ya janji, komitmen pasti. Oh iya, dianggap janji ya? Nah, ini yang bahaya. Tim produk jadi kayak jebak harus bikin itu barang. Bahkan ketika, misalnya, data udah mulai nunjukin, kayaknya ide ini kurang pas deh, atau ini nggak nyelesain masalah utama pelanggan. Tetap aja kadang dipaksa jalan terus. Dan ujung-ujungnya fokusnya jadi ke nyelesain fitur ya. Pokoknya fitur X kelar. Outputnya gitu, bukan ke hasil bisnis atau outcome-nya. Bener nggak? Bener banget. Roadmap tradisional itu emang bawaannya fokus ke output. Proyek A kelar, fitur B rilis. Udah. Padahal yang paling penting dalam produk itu outcome-nya. Hasilnya apa? Dampaknya apa buat pelanggan? Buat bisnis? Fokus ke output doang, ini bisa bikin kita lupa tujuan utamanya apa. Misalnya nih, outputnya rilis fitur login baru. Oke, kelar. Tapi outcome yang dikejar sebenarnya apa? Mungkin nurunin waktu login rata-rata 50%, atau naikin aktivasi pengguna baru 15%. Nah, itu yang sering kelewat kalau cuma lihat roadmap fitur. Oke. Jadi kita udah lihat ya beberapa problemnya, komitmen yang kecepatan, fokusnya ke output. Tapi pasti ada dong alasan kenapa perusahaan dulu mulai pakai roadmap. Maksudnya, kebutuhan apa sih yang sebenarnya mau dijawab sama si roadmap ini? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada gitu aja. Oh, tentu ada, Ra. Jelas ada alasannya. Roadmap tradisional itu biasanya muncul buat jawab dua kebutuhan penting dari manajemen atau pimpinan. Pertama, mereka kan perlu cara buat mastiin tim produk itu ngerjain hal yang dianggap paling penting buat bisnis duluan. Soal prioritas lah intinya.
Sumber daya kan terbatas, jadi harus fokus ke yang dampaknya paling gede. Nah, yang kedua, ya namanya jalanin bisnis, kadang mereka memang butuh kepastian tanggal atau komitmen spesifik, mungkin buat koordinasi sama marketing buat launching, atau sama sales buat deal kontrak, atau buat rencana lain lah. Roadmap jadi kayak tempat buat ngeliat, oke, ini komitmen kita, gitu. Walaupun ironisnya ya, tanggal di roadmap itu sendiri seringnya ya gitu deh, kurang bisa dipegang. Masuk akal sih. Jadi ada kebutuhan buat prioritas dan kadang butuh kepastian tanggal ya. Oke, berarti kalau kita mau cari alternatif cara baru ini harus bisa jawab dua kebutuhan itu juga ya. Fokus ke prioritas bisnis, sama bisa kasih kepastian komitmen kalau emang dibutuhin. Tapi caranya harus lebih baik, lebih realistis gitu ya. Presis, harus bisa mengakomodir itu, tapi dengan cara yang lebih sehat. Nah, ini nih bagian paling serunya. Kita masuk ke inti dari bab 23 di buku Inspired. Buku ini kan nawarin alternatif yang akarnya itu di konsep Empowered Product Team. Tim produk yang diberdayakan. Maksudnya gimana tuh? Ini pergeseran cara mikir yang cukup fundamental ya. Jadi bukan lagi manajemen ngasih daftar fitur, ini yang harus kamu buat ke tim produk. Bukan kayak gitu. Tapi pimpinan tuh ngasih masalah bisnis yang perlu dipecahin. Ini loh masalah yang kita hadapi, atau ini peluang yang mau kita kejar. Terus, tim produknya dikasih otonomi, dikasih kepercayaan, diberdayakan, buat riset, eksplorasi, eksperimen, cari solusi terbaik buat masalah itu. Ini yang mengubah tim dari sekedar mercenaris, kayak pasukan bayaran yang cuma ngerjain perintah, jadi misionaris. Jadi kayak misionaris yang benar-benar percaya sama visinya, dan pengen banget nyelesain masalah itu. Wah, misionaris ya, bukan mercenaries, keren. Terus biar timnya bisa jalan gitu, butuh apa dari pimpinan? Nah, biar model ini jalan, tim itu butuh dua hal penting banget dari pimpinan sebagai konteks. Pertama, visi produk keseluruhan. Gambaran ke depan gitu, mau dibawa kemana produk ini dalam 25 tahun, biar ada arah jangka panjangnya. Kedua, tujuan bisnis spesifik atau business objectives. Ini target hasil bisnis yang jelas, bisa diukur, yang diharapkan dari tim itu dalam waktu lebih pendek, misalnya per kuartal. Ini yang ngasih fokus jangka pendek. Kerangka kayak OKR, Objectives and Key Results, itu salah satu cara populer buat ngerapin ini. Tapi bukan satu-satunya cara ya, intinya di tujuan yang jelas. Oke, mulai kebayang. Terus gimana cara ini ngejawab kebutuhan yang pertama tadi? Yang soal mastiin tim fokus ke hal yang paling bernilai buat bisnis? Nah, itu yang diterjemahin jadi business objectives buat tim. Terus, tim yang udah dikasih objektif itulah yang tanggung jawabnya nyari dan ngetes solusi terbaik buat nyampe ke objektif itu. Jadi tanggung jawabnya geser ya. Manajemen mikirin apa hasil bisnisnya dan kenapa itu penting, tim produk mikirin gimana cara terbaik mencapainya. Betul. Ini justru bikin tim lebih akuntabel sama hasil bisnisnya loh, bukan cuma sekedar udah kirim fitur. Tantangannya kadang malah ngeyakinin manajemen buat, bener-bener percaya sama proses ini. Buat fokus ngasih outcome yang bagus, bukan malah nanyain daftar fiturnya lagi. Saya pernah dengar juga nih istilah outcome-based roadmaps. Itu sama aja kayak pendekatan business objectives ini, atau beda lagi? Itu bisa dilihat sebagai variasi atau mungkin jembatan ya. Outcome-based roadmap itu usaha buat nampilin rencana produk pakai format roadmap, tapi isinya bukan fitur. Isinya itu ya outcome atau masalah bisnis yang mau diselesain. Jadi secara inti, tujuannya sama banget sama pakai business objectives fokus ke hasil. Bedanya mungkin lebih ke cara nampilinnya aja, cara komunikasinya. Mungkin buat beberapa perusahaan, format roadmap masih lebih familiar, jadi diadaptasi gitu. Tapi ada tapinya nggak? Ada. Ada satu hal yang perlu hati-hati. Kalau pakai format roadmap, bahkan yang isinya outcome, seringkali masih ada tekanan atau kebiasaan buat mempelin tanggal target di tiap outcome itu. Nah, kalau ini diterapin kaku, tanpa ngerti filosofi di baliknya, ya bisa balik lagi kayak yang dulu. Timnya jadi kejebak tanggal lagi, fleksibilitasnya hilang. Padahal kan justru itu yang mau dihindari. Idealnya sih, tanggal itu cuma buat komitmen yang benar-benar penting banget dan udah divalidasi. Oke, anggaplah kebutuhan fokus ke nilai bisnis udah kejawab nih pakai business objectives. Sekarang, gimana soal kebutuhan kedua? Yang soal komitmen tanggal itu. Kan ada aja situasi di mana bisnis, misalnya tim sales atau marketing, beneran perlu tanggal pasti. Gimana kita nyimbangin kebutuhan ini sama fleksibilitas tim produk buat cari solusi?
Nah, ini dijawab pakai konsep yang namanya High Integrity Commitments. Komitmen berintegritas tinggi. Penting nih digarisbawahi, pendekatan di Inspired ini nggak anti komitmen ya. Bisnis yang sehat ya butuh komitmen biar bisa jalan, bisa koordinasi. Masalahnya itu bukan di komitmennya, tapi di kapan dan bagaimana komitmen itu dibuat. Kapan dan bagaimana? Maksudnya? Jadi gini, akar masalah dari janji tanggal yang sering melasat di roadmap lama itu kan karena komitmennya dibuat terlalu cepat. Kecepatan banget. Seringkali dibuat cuma modal ide awal atau permintaan aja. Padahal tim produknya belum punya bukti yang cukup kalau solusi yang dibayangin itu emang satu, dibutuhin dan disukai pengguna, value and usability. Dua, bisa dibikin secara teknis, feasibility. Tiga, masuk akal secara bisnis, viability. Komitmennya jadi cuma berdasarkan harapan sama asumsi, bukan hasil cek resek. Terus komitmen yang berintegritas tinggi ini bentuknya gimana dong kalau gitu? Kapan dibuatnya? High integrity commitments ini cuma dibuat buat hal-hal yang benar-benar butuh tanggal pasti atau lingkup yang spesifik. Alasannya harus kuat secara bisnis. Misalnya buat menuhin kontrak penting atau buat dukung kampanye marketing besar yang udah dijadwalin fix. Dan yang paling penting, komitmen ini dibuatnya setelah tim produk ngelakuin yang namanya product discovery yang cukup. Product discovery dulu ya? Iya. Artinya, tim udah lewat proses eksplorasi, bikin prototipe, ngetes ke pengguna, analisis teknis, analisis bisnis. Jadi mereka udah punya tingkat keyakinan yang tinggi kalau mereka bisa ngasih solusi yang memenuhi 4 risiko tadi. Nilai, usability, feasibility, viability, dalam waktu yang dijanjikan. Emang sih, ini butuh waktu dan usaha di depan buat discovery. Tapi hasilnya, ya komitmen yang jauh lebih bisa dipegang. Nggak bikin stres dan kecewa yang nggak perlu nanti. Oke. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, pergeseran ini tuh bukan cuma soal ganti dokumen roadmap jadi dokumen objektif gitu ya, tapi lebih ke ubah cara mikir dasarnya tentang gimana tujuan ditetapkan, gimana tim kerja, dan kapan kita bikin janji atau komitmen. Nah, apa dong manfaat utamanya kalau sebuah organisasi berhasil nih pindah dari cara lama ke pendekatan alternatif ini? Manfaatnya bisa gede banget. Pertama, dan ini mungkin yang paling penting ya, fokusnya jadi ke hasil nyata. Perhatiannya geser dari sekedar pokoknya fitur rilis, output, jadi target bisnis tercapai, outcome. Ini mastiin kerjaan tim itu beneran ada gunanya, ada dampaknya. Kedua, ini ngaruh banget ke pemberdayaan dan motivasi tim. Coba bayangin, kalau tim dikasih masalah buat dipecahin, bukan cuma daftar tugas buat dikerjain, mereka pasti ngerasa lebih punya ownership, lebih termotivasi cari solusi terbaik. Mereka jadi missionaries tadi, bukan mercenaries. Ini biasanya bikin kreativitas sama komitmennya naik drastis. Kedengarannya bagus banget ya buat suasana tim. Terus, secara konkret buat bisnisnya sendiri gimana? Misalnya soal inovasi atau kecepatan belajar gitu. Nah, nyambung ke situ. Manfaat ketiga itu potensi inovasi yang lebih tinggi. Kalau kita kasih ruang buat tim buat eksperimen cari solusi terbaik buat objektifnya, kita buka pintu buat ide-ide baru yang mungkin nggak kepikiran kalau cuma disuruh ngikutin daftar fitur dari atas. Solusi paling cerdas itu seringnya datang dari tim yang paling dekat sama masalah pelanggan dan teknologinya kan. Keempat, ini cara manajemen risiko yang lebih baik. Proses product discovery yang dijalanin sebelum bikin komitmen besar itu sebenarnya kan lagi ngenalin dan ngurangin risiko-risiko utama produk. Nilai, usability, feasibility, viability. Sebelum kita keluar duit banyak buat bikin skala penuh. Jadi ngurangin buang-buang sumber daya buat ide yang salah. Dan kelima, ini ngasih fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Dunia kan cepat banget berubah. Kalau satu cara ternyata nggak efektif setelah dites, tim yang kerjanya berdasarkan objektif bisa gampang aja putar haluan, pivot. Coba cara lain buat nyampe objektif yang sama. Nggak terikat sama janji fitur yang ternyata keliru di roadmap. Ini sejalan sama prinsip keras kepala sama visi, tapi fleksibel soal detailnya. Luar biasa, pembahasan yang mencerahkan banget nih. Jadi kita udah bedah ya, kenapa produk roadmap gaya lama itu sering bermasalah. Sering bikin komitmen kecepatan, terus fokusnya cuma ke output. Kita juga jadi ngerti kebutuhan bisnis di baliknya, soal prioritas dan butuhnya komitmen. Nah, alternatifnya yang kuat, kayak di bab 23 Inspired, itu intinya memberdayakan tim produk. Kasih mereka masalah bisnis objectives yang jelas dalam konteks visi produk. Biarin mereka yang cari
cari solusi terbaiknya. Kalau butuh komitmen spesifik, ya pakai high integrity commitment study yang dibuatnya cuma setelah ada bukti cukup lewat proses discovery. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan agak provokatif buat Anda renungkan. Kalau Anda atau organisasi Anda sekarang masih sangat bergantung sama roadmap fitur model lama, coba deh tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Apakah roadmap itu beneran alat yang efektif buat bawa Anda capai hasil bisnis yang diinginkan? Atau jangan-jangan dia lebih sering cuma ngasih ilusi kontrol dan kepastian yang sebenarnya palsu? Perubahan mendasar apa mungkin di budaya, mungkin di proses yang perlu terjadi biar fokusnya bisa benar-benar geser ke outcome dan pemberdayaan tim yang sejati? Demi inovasi dan hasil yang lebih baik lagi. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Semoga ya pembahasan mendalam kita kali ini ngasih sudut pandang baru tentang gimana kita bisa merencanakan dan bangun produk yang lebih berdampak, fokus ke hasil nyata dan potensi tim kita. Terima kasih banyak sudah menyimak.